Diseminasi budaya positif. Untuk materi pertama, mari kita berikan waktu kepada Pak Nasir untuk berpresentasi. Sekarang Pak Nasir waktu dan Pak dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Sira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mana saat ini dari dunia sehat sehingga kita bisa berkumpul di bulan ini dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah. Yang saya bersama CGP Wisma Angkatan 9 yang akan menjelaskan apa sih itu budaya positif. Kenapa mesti budaya positif? Ya. Sebelum kita menerangkan kajian tentang budaya positif, kita harus tahu dulu apa sih budaya positif itu. Ya, budaya positif di sekolah itu. Ya, ini yang mungkin bagi kita para pendidik itu. Apa sih budaya positif? Kenapa mesti budaya positif? Ya, selama ini kita menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin sudah. Tapi mungkin belum maksimal. Dan apa sih budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi dalam kurikulum mereka itu apapun yang kita lakukan, itu harus berpusat pada murid. Ya, jadi tidak sebagai guru yang punya peran penting yaitu murid. Nah, kita sebagai pendidik nanti itu hanya ngomong aja, ya ngomong apa sih murid punya bakat apa, minat apa gitu. Nah, terus kemudian juga tujuannya adalah ya ini untuk berkembang untuk menjadi pribadi yang kritis, ya, ada rasa hormat ya sama gurunya dan juga dia punya tanggung jawab bukan hanya sebagai pelajar tapi juga sebagai warga sekolah. Nah, kemudian ya dalam budaya positif itu ya kita harus tahu dulu apa konsepnya dulu ya. Konsep budaya inti dari budaya positif itu adalah ada perubahan paradigma. Ya, kemudian ada disiplin positif. Kemudian itu ada nilai-nilai ya kebaikan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Terus ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ya ada segitiga restitusi. Mungkin dari yang ada konsep ini ada beberapa mungkin yang kita sudah laksanakan di sekolah gitu. Ya, mungkin ada juga yang belum. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, paradigma baru seperti apa sih? Pelajaran dengan paradigma baru itu. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menjaga profil belajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum merdeka ini kita tidak mengajar menyamaratakan murid. Jadi berdasarkan kebutuhan murid, ini kebutuhan murid yang satu dan yang lain itu berbeda. Nah, ini yang akan kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang mungkin di antara kita sudah ada yang menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Tapi mungkin ada juga yang belum. Jadi betulnya juga dia mau minatnya apa, bakatnya apa, dia betulnya makanya ini. Sedangkan di kurikulum mereka itu kita menjelaskan itu harus dikelompokkan sehingga guru belajar itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, ini konsepsi tentang teori kontrol. Jadi dari teori kontrol mungkin selama ini kita ada ilustrasi dulu ya, dulu mengontrol murid, terus ilustrasi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, ilustrasinya bahwa orang dewasa
memaksa. Nah ini yang miskonsepsi. Jadi kalau orang dewasa, ya saya berhak memaksa kalian, miskonsepsinya itu. Ya sedang fungsinya bahwa penguatan positif itu lebih efektif dan lebih bermanfaat. Jadi kita mungkin yang selama ini kalau mengalami masalah, ya lebih banyak kita bertindak sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Ya, nanti mungkin ada di ujungnya pada penerapan segitiga restitusi bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa. Nah, sekarang kita akan merubah paradigma sebagai guru yang merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi kita merubahnya. Paradigmanya kita ubah. Yang pertama kalau stimulus kontrol itu realitasnya itu kebutuhan kita itu semua sama. Ya, kita menganggap kalau semua orang kebutuhannya sama. Karena teori kontrol itu, nah kita realitasnya kebutuhannya beda. Ya mungkin si A butuhnya ini, si B butuhnya ini. Ya, and then yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi kalau dia misalnya melanggar peraturan, itu mereka sama, kami melanggar peraturan. Nah, tapi dengan paradigma ini, seorang melihat gambarnya itu berbeda. Dan apa yang melakukan ini? Gitu. Dan ini tidak semua bisa meratakan gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang itu tidak ada berpandangan sama-sama kita gitu. Ya, sedangkan di dalam itu enggak berbeda. Ya, sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Ya, kemudian perilaku buruk ya dianggap sebagai suatu kesalahan. Jadi kita menganggap diri kita, pokoknya kalau dia melakukan buruk itu adalah kesalahan. Seharusnya kita lihat dulu, kenapa dia melakukan kesalahan itu, kenapa keburukan itu terjadi sama murid kita. Ya, nah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap murid itu mungkin ada tujuannya kenapa dia melakukan ini. Harus tahu kan kita melihatnya, pokoknya kamu salah. Nah, sedangkan murid melakukan hal sesuatu itu karena memiliki tujuan. Mungkin dia mau cari perhatian, mungkin dia tidak. Ya biasanya guru BK lebih memahami tentang hal itu. Ya kemudian, ya orang lain ya bisa mengontrol saya. Ya ini orang lain bisa mengontrol saya. Ya kamu boleh begini, kamu begini gitu. Sedangkan dari kamu itu, ya hanya ada yang bisa mengontrol dari Anda. Jadi diri kita yang bisa mengontrol orang kita. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita lakukan terhadap murid, nah itu dari diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi bisa mengontrol. Terus pemaksaan ada pada saat apa tuh? Bukan gagal. Jadi kalau kita murid kita itu nggak mau melakukan hal ini, atau paksa dia gitu. Teorinya kan nggak gitu. Jadi kita nggak harus memaksa orang yang kalau kita gagal membujuk murid. Ya, and then itu ada pemaksaan, ada hubungan kata itu, nah kolaborasi ya dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru gitu. Jadi tidak bisa memaksa lagi. Mungkin kita cari pilihan cara ini caranya gitu. Oh kita jangan menggunakan cara ini gitu. Jadi gunakan cara lain. Jadi tidak bersifat memaksa karena kita gagal memilih. Ya kemudian model berpikir menang dan kalah gitu. Artinya salah atau benar gitu. Nah, jadi cara berpikirnya, kalau kamu ini benar, kalau kamu ini salah. Ya, tapi ya ini berpikirnya menang-menang. Jadi kita kalau menangani murid itu bukan karena kita menang gitu. Dia kalah melakukan sesuatu, tapi adalah menang-menang. Artinya apa? Kita membantu solusi murid itu menyelesaikan masalah dan akhirnya ketemulah solusinya. Nah, itu dimaksud menang-menang. Jadi kita nggak pernah menjudge murid kita itu kamu salah gitu. Ini yang benar. Ya, jadi solusinya tadi itu ada kita berkolaborasi. Ya. Nah, kemudian kita kalau menggunakan disiplin, ya, kita tahu dulu ya disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah disiplinnya, yang ini belajar. Ya, ini belajar yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ada sebuah nilai yang kita yakini. Apa disiplin itu? Nah di sini kita menggunakan disiplin positif. Nah tadi dari budaya positif, nanti akan membuat artinya budaya positif.
betul ya ancaman atau hukuman. Nah jadi disiplin positif itu diharapkan nanti muncul dari diri siswa. Nah, tanpa harus memukul ya tadi ada menang kalah gitu. Nah, jadi kita menunjukkan disiplin positif itu caranya apa? Memperdayakan mungkin kalau bisa tadi tanpa imbalan penghargaan. Jadi nggak kita kamu bukan ini nanti saya kasih ini. Kalau kamu datang tepat waktu itu saya kasih ini. Disiplin positif itu nggak begitu. Jadi mereka semua sesadar-sadarnya itu melakukan hal itu untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kita sebagai pendidik ya tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki disiplin diri ya sehingga mereka berperilaku mengacu pada kebajikan diri personal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku cara yang lebih baik. Pada sini kita setuju kita mendisiplinkan diri tujuannya untuk membuat diri itu sehingga lebih baik lagi dan dari sebelumnya. Nah, kemudian nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa. Jadi kita nggak lihat dari agama apa, ya rasnya apa, bahasanya apa, maupun latar belakangnya itu apa. Dan nilai kebajikannya apa sih itu? Nah, ini ada yang dan saya dibayangkan itu sekarang tidak membuat topik pada Pancasila yang mana ya takwa, beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan juga dalam menjadi berkembang diri. Kemudian ID primary use program. ID itu kan inspirations power. Jadi inspirasi dari siapa? Dan ini programnya sebetulnya dari anak Indonesia yang seperti Australia. Primary namanya use program. Jadi di usia seperti itu, seperti dari kelas 7 atau dari usia itu yang use program itu. Dan yang toleransi, rasa hormat, integritas diri, menghargai, antusias, empati, berminat ruang, peduli. Itu kan banyak untuk menginspirasi. Nah, secara diri mereka. Kemudian ada keterampilan hidup atau skill. Skill kedua dan keseluruhan atau murid juga dapat dipercaya, lulus hati, jadi pembenaran hati, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dalam dirinya. Ya, jadi ada 3 hal itu dan yang kebajikan yang kita ciptakan atau tanamkan kepada diri manusia. Nah, jadi apa sih motivasinya gitu orang ini melakukan ini? Ya pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan itu. Ya, ada motivasi ekstrinsipnya itu apa? Ya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi ada orang melakukan ini karena kadang-kadang itu dapat imbalan, ada reward. Ya kalau motivasi intrinsipnya itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling penting itu motivasi intrinsipnya. Jadi siswa menyadari hal sesuatu itu karena apa? Mereka ya menghargai diri sendiri. Ya itu. Ya mungkin ini yang menjadi yang saya tentang tadi budaya di sekolah. Dan yang selanjutnya akan dibawakan atau disampaikan oleh rekan saya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebetulnya apa sih kebutuhan dasar manusia itu sehingga mereka melakukan ini itu ya. Nah, jadi berangkat dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri gitu. Apa gitu? Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan. Ya, atau segala tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Semua hal yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita agar bisa terpenuhi. Pokoknya orang kalau melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Siswa melakukan sesuatu pasti karena ada tujuannya gitu. Jadi tidak ada sesuatu tanpa tujuan. Ya, misalnya Adika kerja keras tujuannya apa? Ya saya pengen punya rumah. Ya, anak ini suka punya tangannya, tujuannya apa? Dia memberikan perhatian dari orang sekelilingnya. Karena memang
keluarga ini. Jadi pada dasarnya ya kebutuhan dasar manusia itu ya ini dipenuhi. Nah ini ya 5 kebutuhan dasar dari manusia itu. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu bertahan hidup. Semua orang pasti hidup dulu, bertahan hidup. Karena tadi saya katakan seperti Pak Jika nggak dulu salah penduduknya. Ya saya harus punya atap dulu agar saya bisa melakukan segala sesuatunya dan bawa atap dulu. Ya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu bagian itu banyak kita adalah sehingga harus mencari di tempat lain. Ya, karena tidak diakui dan tidak diterima. And then penguasaan, harga diri. Ya, keinginan untuk dianggap, memimpin dan berprestasi. Semua orang yang juga merasa dirinya. Ya, kemudian juga bisa dianggap sama orang lain kalau dia punya sesuatu atau punya kemampuan. Ya, kemudian kebebasan dari hidup dan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Dan hari itu senang itu ada bermain, humor, ya, antusiasme dan ketawa. Jadi humor itu juga sebagai kebutuhan. Ya, kemudian ini tertawa ya, kebutuhannya ya. Nah ini yang harus kita tahu adalah dasar kebutuhan manusia. Selain itu juga kita akan berpikir apa sih hubungannya, ya apa sih proses kita, apa restitusi. Nah kita nanti sebagai pendidik harus tahu ini, dan kita nanti memberikan hikmah atau konsekuensi, atau kita akan menerapkan itu menggunakan restitusi. Hubungan ya itu tidak berencana, tidak dibuat seperti original. Ya ini tidak tahu itu apa yang akan terjadi kalau terjadi di belakang. Kita tahu itu yang kita salah. Ya kemudian bersifat satu arah, artinya kita yang berhukum pada saat itu satu arah. Ya kemudian kita bisa kadang-kadang berupa hukum fisik atau psikis gitu. Boleh untuk hubungan itu hormat membeda selama 3 bulan. Ya, mereka bisa hubungan. Kalau konsekuensi itu berencana disepakati. Nah, kalau kami ini kan sudah buat kesepakatan, dia melanggar, ini konsekuensinya apa gitu. Ya, murid dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu meminta sendiri dia pasti. Kan konsekuensinya apa? Sudah dibuat dulu. Ya kemudian restitusi. Nah ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah ini di restitusi. Biasanya guru BK sebagian besar menerapkan ini kalau murid melakukan sebuah kesalahan. Ya ada tahapannya. Apakah dia biasanya itu dia sebagai manajer. Kalau dia sebagai melakukan sebuah kesalahan, bukan sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Nah ini mungkin dianggap dia membuat rasa bersalah. Biasanya kalau guru BK itu pasti menggunakan bersifat sebagai manajer. Kenapa melakukan kesalahan ini? Ya, oke. And then, nah ini perilaku manusia. Nah jadi apa sih motivasinya juga orangnya melakukan ini? Ya pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari orang melakukan itu, ya ada posisi ekstensinya itu apa? Ya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi ada orang melakukan ini karena ini dapat imbalan dari guru. Ya kalau intinya itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang paling penting itu motivasi intrinsipnya. Jadi siswa menyadari hal sesuatu itu karena apa? Mereka ya menghargai diri sendiri. Ya itu. Ya mungkin ini yang menjadi yang saya tentang tadi budaya di sekolah. Dan nanti yang selanjutnya akan dibawakan atau disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas ilmu yang selanjutnya kita dengarkan CDP tadi
Terima kasih Bu Selamat buat pengambilan kesempatannya. Mohon izin untuk Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan juga Pak Nasir, rekan saya dari CDP 09. Izinkan saya juga berbagi sedikit apa yang sudah kami pelajari dari pendidikan guru penggerak selama kurang lebih kami 2 bulan setengah belajar bersama. Nah, materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, dan juga pemantau dan manajer. Ketika saya mempelajari ini secara pribadi, saya merasa semua ini posisi kontrol guru ini pernah saya lakukan di dalam kelas. Ya, mungkin nanti saya boleh minta 1 atau 2 orang Bapak Ibu untuk sharing kira-kira posisi mana nih yang pernah kita lakukan di kelas. Ya, setelah saya menjelaskan posisi kontrol kelima ini. Nah, yang pertama ciri-cirinya adalah kalau penghukum biasanya guru itu nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya antara lain mata melotot gitu ya, sampai keluar gitu kan. Ya, dan jadinya nunjuk-nunjuk, menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Siapa tulisan? Saya. Ya, selalu datang terlambat. Kenapa bisa datang waktu? Nah, dari bicaranya itu pasti langsung membuat anak takut. Kemudian pembuat rasa bersalah yang tadi disinggung Pak Nasir, ini ada suaranya sedikit memelas. Kemudian lebih halus, lebih sedih. Bahasa tubuhnya itu antara lain merapat pada anak dan lesu. Nah, biasanya begini nih komentar gurunya. Kamu sudah berjanji loh, jangan melarang lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali menjawab itu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ketika kita mengatakan hal seperti ini, anak akan merasa bersalah karena membuat gurunya kecewa. Nah, itu. Jadi ada kalimat, kamu buat ibu kecewa. Ibu benar-benar kecewa. Nah, ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Makanya dibuat posisi kontrol gurunya sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ya tadi mungkin ada pengalaman. Oke. Kemudian gak usah terlalu tegang Bapak Ibu ya, biar gak ngantuk kita ya. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga yaitu teman. Nah, ini lebih positif sedikit saja, tapi tidak positif banget gitu ya. Teman, biasanya ini ada suaranya ramah, lebih akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu antara lain merapat pada murid, matanya dan senyum jenaka. Jadi dibawa bercanda ya. Misalnya Pak Dika sebagai posisi teman. Ada bagaimana? Bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji kan Bapak kan? Terlambat lagi. Udah, nanti ibu yang beresin masalah kamu, boleh balik ke kelas. Ini posisinya murid akan senang dengan kita karena dia menganggap kita sebagai temannya. Tetapi negatifnya adalah ketika nanti dia bertemu dengan guru yang tidak menganggap dia sebagai teman, dia akan berontak. Itu untuk yang teman. Jadi ini menjadi lebih positif ke guru tertentu. Sama seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi, ketika guru memberikan hukuman ataupun reward, itu sebenarnya menjadi dua apa ya? Bisa menjadi baik dan buruk. Ketika misalnya guru A memberikan permen kepada murid untuk berbaris, maka murid itu akan mau baris di depan kelas. Tetapi ketika guru si B yang masuk misalnya tiba-tiba nimpal ya kan, saya izin, kemudian Bu Dewi yang menjaga kelas saya, karena Bu Dewi tidak memberikan treatment yang sama, maka murid itu tidak akan mendengarkan Bu Dewi. Nah, itu posisinya sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Nah, ini sudah menuju positif yang agak-agak naik tadi. Di sini posisinya nada suara kita datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya guru ya. Tadi jadi semua ya yang salah ya depannya. Ada siapa lagi? Ya ada siapa ya? Adi, tahu kan kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kasih. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam seberapa. Nanti kamu mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat yang istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Jadi ibaratnya lebih tegas dibandingkan teman yang lain. Nah, yang terakhir, posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nasir bahwa posisi guru seharusnya kita berada di posisi manajer. Nah, di sini posisi manajer, nada suara kita itu lebih tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Contoh, tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai?
tidaklah saya bisa ada tepat waktu. Jadi di posisi manajer ini kita membantu anak untuk mereka menemukan solusi. Misalnya kalau terlambat ke sekolah, kira-kira kita bantu mereka apa yang mereka bisa lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi tidak langsung seperti untuk terlambat lagi. Ya udah, identitas dirinya langsung jadi negatif. Kamu yang Revi, contoh ya, murid kita tidak ada namanya Revi ya. Baik. Ini adalah ciri-ciri posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu kira-kira 1 orang atau 2 orang posisi kontrol mana yang pernah kita lakukan di dalam kelas? Ada yang mau berbagi? Positif atau Bunda? Atau positifnya selalu guru BK? Posisi kontrol guru mana yang pernah Ibu lakukan? Oh, bukan. Saya kalau mau nanya anak apakah dia belum mengerjakan tugas atau lainnya, pertama saya share dulu anak-anak yang belum mengerjakan di grup kelas. Ya, saya pantau dulu apakah ada respon dia untuk mengerjakan. Kalau ada respon berarti saya centang sudah. Yo, yang belum siapa? Nah, pas ada pelajarannya, kalau mereka belum memberikan juga saya panggil. Ada beberapa anak ini saya panggil ke depan. Saya tanya, kenapa kamu dipanggil ke depan sama ibu? Ada yang bilang masih belum jelas gitu. Saya dipanggil karena apa, Bu? Terus ada juga, iya Bu, saya belum mengerjakan tugas. Terus saya tanya lagi, terus kalau kamu belum mengerjakan tugas, kira-kira gimana? Apa yang ibu bisa kasih nilai ke kamu kalau kamu belum mengerjakan tugas? Iya Bu, nanti saya kerjakan tugas. Kapan kira-kira bisa ibu terima tugas yang belum kamu kerjakan? Nanti Bu setelah pulang sekolah. Seperti itu. Terus kalau yang belum ngerti dia, ya sambil juga dengarkan temannya yang mengatakan bahwa ada tugas yang belum kerjakan. Saya tanya lagi, kamu tahu tugas apa? Kenapa ibu panggil? Ya Bu, saya belum mengerjakan tugas. Kamu lihat ada di list kan di grup, ibu sudah kasih tuh listnya, mana yang sudah, mana yang belum. Ya Bu, nanti saya kerjakan. Kapan kira-kira kamu mengerjakan? Ya sama dengan si A gitu ya, nanti setelah pulang sekolah saya pasti akan serahkan ke ruangan ibu seperti itu ya. Terus kalau seandainya waktu yang pas pulang sekolah mereka belum mengerjakan, nanti saya pantau lagi grup yang belum mengerjakan si A, si B dan seterusnya. Seperti itu yang saya lakukan untuk menanyakan tugas yang mereka kerjakan sudah atau belum, dan ini ternyata efisien juga ya. Jadi kita nggak perlu marah-marah, capek dengan kita nulis list di itu juga, itu merupakan suatu sok terapi juga buat mereka bahwa oh iya saya belum kerjakan gitu. Kalau yang respon langsung dikerjakan dan langsung juga mereka jatuh ke saya, ibu saya sudah kerjakan. Begitu terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bukon. Terima kasih Bukon buat sharingnya. Berarti kemungkinan saya menganalisis mungkin Bukon sudah dalam posisi pemantau menuju ke manajer gitu ya. Jadi sudah mau menuju ke manajernya. Baik, di sini yang tadi posisi kontrol apakah aku mungkin sudah ya. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, saya juga pernah mengatakan ini kepada siswa. Ibu udah capek-capek jelas di depan. Itu juga membuat siswa merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan hal itu. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan lebih Bapak Ibu ya. Ini lebih ke teman. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini lebih ke teman. Oke, bahwa ada yang namanya peraturan di dalam kelas, atau lebih sering disebut dulu itu kesepakatan kelas. Tapi setelah kami belajar di pendidikan guru penggerak, maka diganti lagi lebih ke keyakinan kelas. Jadi ke keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Nah, membentuk keyakinan kelas yang pertama itu dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif,
jangan terlalu panjang kalimatnya, sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemarin waktu kita membuat kesepakatan kelas di dalam kelas bersama anak-anak, kita menyuruh anak untuk membuat peraturan. Kemudian itu yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Ternyata setelah kami belajar, begini cara membuat keyakinan di dalam kelas. Jadi kita mengajak murid untuk menggali kira-kira peraturan apa yang mereka mau kita laksanakan di dalam kelas. Jadi kita bisa memberikan post-it, kemudian mereka menuliskan, dan sama tekniknya boleh ditempelkan di dalam papan tulis. Kemudian peraturan-peraturan yang sudah anak-anak itu sebutkan, contohnya tidak membuang sampah. Bahasa-bahasa yang negatif boleh kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya, tidak membuang sampah berarti membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata tidak seperti itu. Kemudian dari peraturan-peraturan yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif, kita cari kira-kira apa nilai kebajikan atau keyakinan dari peraturan tersebut. Contohnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira ketika kita membuang sampah pada tempatnya, nilai apa yang akan kita yakini? Contoh, kebersihan. Nah, berarti itu akan kita tuliskan lagi di samping keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang akan kita dapat ketika kita membuang sampah pada tempatnya? Tidak terlambat ke sekolah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu ke sekolah. Nilai apa yang kita dapat? Kedisiplinan. Jadi kebajikan nilai itu menjadi satu kata. Apakah itu kebajikan, keselamatan, kebersihan, teratur, ketaatan, dan segala macamnya. Kemudian kita akan melakukan kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti dan tidak seperti. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira yang sudah tampak harusnya seperti apa? Misalnya, Budi membuang sampah ke tong sampah. Tidak seperti berarti si Budi membuang sampah ke mejanya. Seperti itu untuk kegiatan pendalaman keyakinan. Sama seperti kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Nah, segitiga restitusi seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi, ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan membuat segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Bahwa semua manusia satu pun tidak ada lepas dari yang namanya kesalahan. Jadi kita bisa mengatakan kepada anak, misalnya dia terlambat, kenapa terlambat? Si A gitu ya, yang berbuat salah itu wajar. Itu juga dulu pernah terlambat. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka, jangan langsung kamu terlambat dulu. Nah, itu nanti mereka akan jadi lebih negatif terus sama dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Jadi mereka melihat kita juga bukan sebagai sosok yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang bisa kita lakukan di menstabilkan identitas yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi itu tahapan menstabilkan identitas. Jadi mungkin ada murid Bapak Ibu yang selalu bermasalah, mungkin bisa kita coba dengan segitiga restitusi ini. Jadi jangan langsung terlambat terus. Mungkin boleh kita ajak ngobrol gitu ya, lupa ya. Oke. Kemudian tahapan yang kedua, kita validasi nih tindakannya. Jadi bukan membenarkan jadinya ya. Karena kita bilang Bapak Ibu juga pernah salah, terlambat itu nggak apa-apa, lanjut aja, begitu jadinya ya. Tapi kita validasi tindakan mereka. Kamu pasti punya alasan kenapa terlambat. Nah, itu bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian sebenarnya yang kamu lakukan itu bisa lebih buruk kan dari ini. Atau kamu boleh berbangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagi kamu. Contohnya mereka berantem karena nama bapaknya disebutin di kelas, kan biasa ya Bapak Ibu ya, anak-anak berantem karena sebutin nama bapak namanya. Terus ditanya, kenapa berantem? Siapa Bu? Ngomongin bapak saya. Nah, sebenarnya ini kita bisa validasi tindakannya dengan cara seperti ini. Kamu pasti melakukan itu ingin melindungi sesuatu yang berharga sama kamu. Jadi dia merasa punya nilai yang positif. Nih, jadi kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, maka kita bisa menanyakan keyakinan yang tadi. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Bisa kita tanyakan kepada mereka, baik, kamu tadi
membela diri kamu karena nama bapak kamu disebutin. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk tidak berbuat lebih lagi? Itu bisa kita tanyakan kepada murid. Apa keyakinan kelas kita? Nah, di sini kita bisa bertanya apa yang sudah kita yakini di kelas. Nilai-nilai apa yang telah kamu langgar? Boleh kita tanyakan. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi di sini nanti murid akan mencari sendiri solusinya dengan dibantu oleh guru. Jadi tidak lagi oke, besok kamu terlambat datang harus jam 6.30, nggak mau tahu, titik. Nah, kamu absen di ruang BK dengan Bu Yusnita, titik, misalnya seperti itu. Jadi kita mengajak mereka untuk mencari solusi dari masalah mereka. Nah, sampai nanti pada penutup Bapak Ibu, jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab berdasarkan standar pendidikan nasional. Demikian pemaparan kami dan Pak Nasir tentang budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Kami kembalikan kepada Bu Sapa. Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada Bapak atau Ibu yang bertanya, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya cukup tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Nasir dan Bu Yusnita, yaitu tentang budaya positif, ada disiplin positif, dikasih tahu bagaimana kontrol guru, bahkan diberitahu bagaimana cara menghadapi murid kita ini. Dan tadi yang saya tertarik itu ya segitiga restitusi. Bagaimana ketika kita menghadapi murid yang memiliki masalah, kita sudah menerapkan nih dari segitiga restitusi tersebut. Kita lakukan pendekatan dengan tersebut, kita ada ngobrol baik-baik, nanti kenapa bisa begini, pokoknya dari dilakukan tanpa marah, tanpa menghukum itu atau membuat itu masalah. Tapi ternyata semua itu mental, nggak mempan dia tersebut dan dilakukan lagi. Apakah ada solusi lain setelah di segitiga restitusi? Solusi apa yang harus dihadapi oleh ibu tersebut mengatasi masalah tersebut? Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Baik, akan langsung dijawab oleh Bu Yusnita. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya ya. Baik, ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa murid-murid kita itu sudah kita lakukan segitiga restitusi tetap aja berubah gitu ya. Sudah sampai keluar nih urat-urat, ya kan, sudah melatih kesabaran seperti itu. Nah, yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini juga kami tanyakan sama instruktur dan fasilitatornya. Jadi mereka mengatakan ketika memang murid itu tidak bisa lagi direstitusi, maka kita bisa kembali ke peraturan sekolah. Jadi anak yang 3 kali terlambat masuk kelas, apa konsekuensinya? Bisa langsung kembali ke peraturan sekolah. Jadi kalau memang si A, murid kita sudah si A, sudah diajak ngobrol, diajak seperti ini, dan bisa juga melakukan restitusinya, berarti kembali ke peraturan. Kalau memang harus dihukum, hukum sesuai dengan peraturan sekolah. Yang pasti peraturan sekolah itu harus terlebih dahulu disosialisasikan ke murid. Seperti itu Bu. Jadi nggak apa-apa kembali ke peraturan, asalkan memang sudah melakukan restitusi ya, segitiga restitusinya sampai berapa kali itu nggak mempan, boleh kembali ke peraturan. Nah, konsep segitiga restitusi ini juga Bapak Ibu tidak harus langkahnya harus melalui stabilkan identitas, nggak harus begitu tahapannya. Stabil, validasi, menanyakan keyakinan, nggak harus seperti itu. Tergantung berat dan ringannya masalah yang dimunculkan oleh murid. Jadi kalau dia hanya sekali terlambat ke sekolah, itu bisa langsung menanyakan keyakinan. Tapi kalau misalnya ada murid kita yang sudah berkali-kali melanggar peraturan, itu harus dilakukan
Ya, siapa tahu ada murid-muridnya yang butuh penanganan restitusi, oleh Bu Eka sudah mumpuni dalam sisi primer. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi atau kita cukupkan? Cukup? Baik, demikian yang bisa saya jawab. Mungkin nanti akan ditutup oleh Bu Sam. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Yuswita. Terima kasih Bapak Ibu, acara sudah berada di tahap akhir. Sebelum kita tutup, mari sama-sama mengucapkan syukur atau alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini akan dikembali kertas. Dan kertasnya. Kembali satu-satu. Silakan ditulis kira-kira. Baik, satu-satu. Yang sudah selesai boleh tempelin di papan tulis ya. Gak usah pakai nama boleh. Nama aja di papan. Ini kok. Lagi juga jadi dia itu. Tidak boleh berisik. Tidak mengintip lewat jendela, tidak boleh dengan buka jam kos. Tidak boleh berisik. Gimana? Setuju atau tidak? Iya. Siapa yang paling berisik di kelas? Ya. Sama ya, tidak berisik pada saat jam pelajaran. Salah satunya yang sama. Jangan mengambil pulpen. Setuju banget. Oke. Sekarang kira-kira kita akan mengubah kata-kata ini menjadi kata-kata yang lebih positif. Biasanya pernah nggak lihat di jalan kalau nggak ada amplop gitu ya? Jangan lihat ke kiri. Tadi lihat nggak? Iya. Kenapa? Gitu ya. Coba kita sekarang akan mengganti kalimat-kalimat yang ini menjadi kalimat yang positif. Kalimat negatif. Ke kantin hanya pada saat istirahat. Ini tetap kalimat larangan, tetapi sudah berubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang kedua, jangan mengambil pulpen atau barang teman. Bagaimana ini supaya menjadi kalimat positif? Gimana kira-kira? Menjaga barang teman, atau misalnya kalau kamu meminjam harusnya bagaimana? Mengembalikan. Sekarang ibu mau kalian baca dan pikirkan sampai dia ternyata telinganya. Oke? Yang kompak 1, 2, 3. Ke kantin. Nilai-nilai kebajikan itu berarti maksudnya begini. Kira-kira apa nilai ketika kita melaksanakan tentang lingkungan pada saat istirahat? Nilai apa yang akan pertama dalam diri kalian? Disiplin. Kira-kira apa lagi nilai yang sedang
dalam